Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hardini, spesialis patologi anatomi dari Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya sudah mengajar di Fakultas Kedokteran dari tahun 2003 dan sampai sekarang metode yang dilakukan adalah student center. Jadi belajar secara aktif dan mandiri sebagai adult learner, mahasiswa sebagai adult learner. Yang diharapkan adalah memiliki kemampuan yang cukup untuk mengendalikan belajar sendiri, kemudian memiliki motivasi dan memanfaatkan secara maksimal fasilitas belajar yang telah diberikan di kampus, berperan aktif dalam proses belajar yang dipersiapkan oleh staf pengajar, dan menyusun rencana pembelajaran sendiri. Kemudian kurikulum dari FK ini sudah terintegrasi, kemudian juga menggunakan penelitian dan case-based method. Nah, pelaksanaan kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 14 blok dan 4 program. Blok yang berjalan itu semester 1 sampai 7, ada sekitar 14 blok dan semuanya terintegrasi. Saya akan mengambil contoh di sini adalah blok gastrointestinal. Kegiatan pembelajaran meliputi kuliah blok dan program, kuliah tamu, tutorial, skill lab, laboratory activity. Kemudian untuk blok gastrointestinal, deskripsi mata kuliahnya ini bobotnya adalah 7 SKS, dilakukan selama 7 minggu. Kemudian merupakan aktivitas pembelajaran yang membahas tentang sistem pencernaan dan metabolisme. Terintegrasi ilmu anatomi, histologi, fisiologi, biokimia kedokteran, dan dasar-dasar farmakologi yang terkait metabolisme zat dan obat-obatan. Adapun kemampuan yang diharapkan, mahasiswa dapat memahami ilmu dasar anatomi, histologi, fisiologi, biokimia. Kemudian mahasiswa menjelaskan konsep integrasi ilmu anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, sistem gastrointestinal melalui pendekatan klinis. Mahasiswa juga mampu memilih prosedur klinik, laboratorium, dan penunjang lain yang berkaitan dengan sistem gastrointestinal dan menafsirkan hasilnya. Kemudian mahasiswa mampu menegakkan diagnosis dari data sekunder dan menyusun rencana tata laksana masalah sistem pencernaan yang meliputi tata laksana medik bedah. Kemudian mahasiswa mampu memilih berbagai prosedur klinik, laboratorium, penunjang, dan yang berkaitan dengan sistem gastrointestinal dan menafsirkan hasilnya. Mahasiswa mampu melaksanakan tindakan pencegahan promosi kesehatan dalam tata laksana masalah gastrointestinal. Ini adalah materi pembelajarannya dari anatomi mengenai tropografi gastrointestinal dan organ aksesoria intestinal, kemudian struktur histologi gastrointestinal dan organ aksesorianya. Saya mengajar di Departemen Histologi, jadi di sini mempelajari tentang struktur histologi dari rongga mulut, orofaring, esofagus, dan gaster. Juga struktur histologi dari usus halus, usus besar, kemudian organ aksesoris sistem gastrointestinal, yaitu hepar, lien, kandung empedu, dan pankreas. Juga materi pembelajaran yang lain adalah fisiologi, biokimia, kemudian farmakologi dasar, dan integrasi dari semua ilmu-ilmu dasar. Metode pembelajarannya adalah tatap muka seluruhnya berupa kuliah interaktif untuk Departemen Histologi sebanyak 2 kali 100 menit, kemudian praktikum laboratorium sebanyak 2 kali 170 menit, tutorial atau case method berupa diskusi dan presentasi PPT, dilaksanakan 2 kali dalam seminggu dan ada belajar mandiri. Kemudian ini adalah sistem penilaiannya berupa ujian CBT, materi berasal dari kuliah setiap departemen, kemudian ada ujian OSPE, yaitu Objective Structure Practical Examination, jadi materi berasal dari praktikum setiap departemen berupa identifikasi preparat. Kemudian ada juga ujian lisan kasus atau Student Oral Case Examination, yaitu materi berasal dari